Dari metodologi Leading Strategic Change, kesulitan itu muncul karena manusia tidak mudah mengubah cara berpikir mereka, terutama jika cara berpikir itu terbukti dan berhasil di masa lampau, dan mereka merasa nyaman dengan itu. Dengan kata lain, mental map yang sekarang dianut telah membawa manusia ke dalam zona nyaman atau comfort zone. Sekarang siapa sih yang gak mau lepas dari zona nyaman? Yang menjadi masalah adalah pada saat melakukan perubahan, manusia menghadapi 3 bagian besar. Yang pertama, ketidakmampuan melihat kebutuhan untuk berubah. Yang kedua, ketidakmampuan untuk bergerak memulai proses perubahan. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk menyelesaikan proses perubahan. Dalam video ini, saya ingin mengulas bagian pertama dulu. Kalau tertarik untuk bahas poin-poin yang lainnya, silahkan komen di bawah ya. Yang pertama, mengapa orang tidak mampu melihat perlunya dia berubah? Pertanyaan ini sering sekali menghantui karena seharusnya kebutuhan untuk berubah itu bisa terlihat dengan jelas. Misal gini ya, seorang perokok pastinya paham akan bahayanya merokok. Seorang yang suka dengan dadakan, deadliner, tentu tahu bahwa hasil kerjanya tidak akan pernah maksimal jika dikerjakan secara mendadak. Mereka tahu bahwa kebiasaan mereka itu tidak baik, tapi mengapa mereka tidak bergerak untuk meninggalkannya? Manusia sering terpaku pada mental map yang dianutnya. Mengapa? Karena cara berpikir itu terbukti membawa keberhasilan atau kesuksesan untuk mendapatkan pada zona nyaman itu sendiri. Jadi, meskipun di depan ada lubang yang bisa mencelakakan atau bahaya yang mengancam, tetapi saja mereka akan tetap berjalan seperti biasa. Buat mereka rasanya untuk tetap bertahan dengan kebiasaan lama itu begitu kuat tarikannya, karena manusia selalu mengacu pada pengalaman yang pernah dijalaninya. Jadi, meski orang tahu tentang bahaya merokok contohnya, dia akan berpikir, toh selama ini baik-baik aja. Seorang yang suka last minute yang tadi bilang, meski tahu kebiasaan itu jelek, tapi karena selama ini tidak pernah ada masalah, dia akan tetap menjalankannya. Bahkan ketika seseorang bereaksi terhadap bahaya yang mengancamnya, reaksi juga cenderung bertahan dalam zona nyamannya. Contoh, seorang penderita kolesterol yang tinggi pasti tahu kalau makan berlemak itu tidak baik dan bahaya buat diri dia. Tapi karena makanan jenis itu memang enak, emang lezat, dia akan kesulitan untuk menghindarinya. Lalu bagaimana cara untuk berubah? Solusinya adalah kita perlu memaksa diri kita untuk berubah. Saya biasa merubah diri saya dengan cara 5 second rule yang biasa di video ditayangkan sebelumnya. Kalau misalkan pengen nonton, bisa lihat link di atas. Tapi sekarang saya akan mencoba menjelaskan dengan metode Leading Strategic Change. Itu adalah ada 2 strategi, yaitu adalah contrast and confrontation. Maksudnya gimana? Kontras adalah usaha membedakan secara jelas antara kondisi seseorang dan kondisi setelah berubah. Orang hanya akan mau berubah jika dia bisa melihat alasan mengapa dia harus berubah. Konfrontasi adalah cara memaksa seseorang untuk melihat kondisi yang dihadapinya. Kadang manusia perlu digugah dengan cara yang disentak. Contoh, gambar paru-paru yang menghitam karena nikotin. Jika ditunjukkan pada seorang perokok, bisa menimbulkan efek kejut buat mereka. Efek kejut inilah yang harapannya dapat menumbuhkan kesadaran untuk berubah. Persoalannya, menumbuhkan kontras dan konfrontasi terhadap diri sendiri itu nggak gampang, karena pikiran kita secara natural akan menolak itu semua. Maka dari itu, perlu kejernihan pikiran untuk bisa memunculkan kontras. Lalu bagaimana bisa menumbuhkan kontras? Kontras bisa muncul jika ada objektivitas dan kejujuran diri. Contohnya, membandingkan antara kondisi yang akan dicapai atau tujuan perubahan dengan kondisi saat ini. Sekali lagi, syaratnya adalah jujur dan objektif. Dan coba renungkan, bagus mana sih bekerja secara deadliner misalkan dadakan
atau bekerja secara terencana? Kalau bisa bersikap jujur, rasanya jawabannya sudah jelas kan? Konfrontasi bisa dibangkitkan jika ada motivasi internal dengan momentum yang cukup besar untuk membawa diri kita bisa melihat kenyataan dan mengalami apa yang disebut dengan situasi yang tidak nyaman. Kondisi yang tidak bisa dihindari yang kemudian bisa menemukan kesadaran baru. Masalahnya, apakah kita berani nggak membuat diri kita ke kondisi terburuk seperti itu? Misal, kita kuliah atau sekolah, belajar hanya pada saat hari mau ujian. Bisa aja ya hasilnya bagus, itu juga kalau beruntung. Sekarang kalau misalkan materinya banyak dan kita paksakan hanya dalam waktu 1 malam, sudah bisa dikira lah hasilnya tidak maksimal. Dan apa yang terjadi? Kita malu, orang tua kita malu, teman kita malu, dan kita harus mengulang kelas. Hal ini akan menjadi tamparan keras buat kita. Tapi sebenarnya kita nggak mau kan hal ini terjadi sama diri kita sendiri. Kalau kita bisa menemukan kontras dan konfrontasi secara mandiri, jadi sahabatku, perubahan terbaik itu muncul ketika kita bisa menemukan rasa yang tidak nyaman dalam diri kita. Sehingga kita berpikir suatu cara untuk mengubah kita. Dan perubahan itu tidak hanya terjadi dalam pikiran kita. Dan perubahan itu tidak hanya sebatas mindset kita, tapi harus mencoba untuk mengubah habit kita. Dan kita perlu memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat sesuai target kita. Cukup sekian, silakan sahabat untuk memberikan komentar di bawah hal apa sih yang rasanya ingin diubah tapi rasanya sulit. Dan kalau sahabat tertarik keluar dari zona nyaman itu sendiri atau comfort zone, bisa membaca buku Reno Sinari Bumi, Hidup Banyak Pikir. Oke, terima kasih semuanya. Sekian. Dan terus berjuang, pasti bisa.